Untuk mengkonfirmasi spekulasinya, Duan Lingtian bahkan mencari Wan Qijue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Seperti yang dia duga, Wan Qijue, yang jelas tidak sabar untuk membunuhnya kemarin, sangat tenang hari ini. Meskipun tidak ada senyum di wajah Wan Qijue, dia juga tidak bermusuhan. Setelah itu, Duan Lingtian menemukan Zhen Pingfan dan berkata, "Penatua Zhen, saya merasa ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang dari klan Wan Qi, khususnya Wan Qijue, bertingkah aneh. Mungkin, jika hanya anggota klan Wan Qi, Duan Lingtian tidak akan begitu curiga. Lagi pula, mereka hanya dipermalukan dan tidak menderita kerugian besar. Namun, sangat mencurigakan bagi Wan Qijue, yang terlibat langsung dalam masalah ini, untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang salah. Mereka mungkin telah melampiaskan kemarahan mereka kemarin. Jangankan Wan Qijue, bahkan Wan Qihong telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Mereka sadar akan pepatah, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Bahkan jika mereka berteriak, mengutuk, dan merasa tidak mau, mereka tahu melaksanakan rencana tersebut." Zhen Pingfan telah memberitahunya tentang waktu Wan Qijue membunuh seorang anak ajaib dari faksi Puncak Awan Sekte yang murni dalam sesi sparring. Wan Qijue bisa dengan mudah menyelamatkan nyawa lawannya, tapi dia tidak melakukannya. Keajaiban yang meninggal adalah kakak laki-laki senior Zhen Pingfan. Jika dia masih hidup, setidaknya dia akan menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu bahwa Zhen Pingfan memberitahunya tentang masalah ini untuk membebaskannya dari beban mental apapun tentang menipu Wan Qijue. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengirim pesan lain ke Zhen Pingfan. "Penatua Zhen, mengapa kita tidak memberitahu sekte tersebut sehingga mereka dapat mengirim Penatua Ascension untuk mengawal kita kembali ke sekte tersebut? Mungkin, Penatua Ascension Zhen bisa datang jika itu nyaman." Petik 2. Meskipun Duan Lingtian berpikir bahwa mereka seharusnya baik-baik saja, lebih baik aman daripada menyesal. Selain itu, dia pikir sarannya juga tidak terlalu merepotkan. Setelah mendengar transmisi suara Duan Lingtian, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar sangat berhati-hati." "Yah, ayahku sudah ada di sini. Dia menunggu kita di luar perkebunan Seven Kills Valley. Dia akan bergabung dengan kita segera setelah kita pergi." Duan Lingtian tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia terkejut sekaligus lega. Penatua Zhen Yunfeng ada di sini. Mengapa dia tidak datang ke lembah 7 pembunuhan daripada menunggu di luar? Dia tidak ingin bertukar pembicaraan kecil dengan Seven Kills Valley, kata Zhen Pingfan agak tak berdaya. Duan Lingtian bertanya, "Karena dia ada di sini, kita tidak perlu menunggu klan Wan Qi pergi sebelum pergi, kan? Lagi pula, tidak perlu takut akan penyergapan dari klan Wan Qi. Jangan khawatir, lagi pula kita tidak perlu menunggu lama," kata Zhen Pingfan. "Ini adalah saran dari Ye Tong dan yang lainnya. Ayah saya tiba larut malam tadi, dan saya belum memberitahu mereka tentang hal itu. Saya pikir saya akan tetap seperti itu. Mereka akan terkejut ketika mereka melihat ayahku nanti." Kata-kata Zhen Pingfan benar-benar meredakan kekhawatiran Duan Lingtian. Dengan Zhen Yunfeng di sekitar, tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimanapun, Zhen Yunfeng jauh lebih kuat dari Wan Qijue, bahkan ketika Wan Qijue memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, apalagi sekarang Wan Qijue telah kehilangan senjatanya. Klan Wan Qi pergi keesokan paginya dengan tergesa-gesa. 2 jam setelah klan Wan Qi pergi, Duan Lingtian menerima pesan dari Zhen Pingfan. "Sudah 2 jam sejak klan Wan Qi pergi. Kita harus pergi sekarang." Duan Lingtian meninggalkan halaman segera setelah dia menerima pesan itu. Dia melihat bahwa banyak anggota sekte yang murni sudah mulai berkumpul juga. Pada saat ini, Ye Tong, tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, menyarankan, "Saudara laki-laki, mengapa kita tidak meminta seorang kaisar dewa perantara dari lembah 7 pembunuh untuk menemani kita ke pintu masuk? Saya khawatir klan Wan Qi mungkin menunggu untuk menyergap kami di dekat pintu masuk. Selain itu, kami masih berada dalam jangkauan formasi penjaga lembah 7 tewas sehingga kami belum dapat menggunakan kapal terbang kami." Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya. Melihat betapa khawatirnya Ye Tong, dia berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu untuk itu. Ayahku sudah ada di sini. Dia akan menemui kita di pintu masuk, dan dia akan mengantar kita kembali ke sekte yang murni."
Semua orang terkejut dan tampak lega setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Ye Tong tersenyum cerah. Karena Paman Junior ada di sini, tentu saja kita tidak perlu mencari perlindungan dari lembah 7 pembunuhan. Kemudian, dia menatap Zhen Pingfan dengan ekspresi tak berdaya saat dia berkata, adik laki-laki, kamu seharusnya memberitahuku tentang ini sebelumnya. Saya sudah mengkhawatirkan masalah ini. Petik 2. Para tetua dari faksi lain di sekte yang murni juga tersenyum dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Memang, jika mereka tahu Penatua Ascension dari faksi Cloud Peak ada di sini, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Baiklah, ayo pergi. Zhen Pingfan terbang memimpin saat Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti dari belakang, meninggalkan perkebunan lembah 7 pembunuhan. Begitu mereka meninggalkan perkebunan, mereka melihat Zhen Yunfeng. Semua orang dengan cepat menyambutnya. Setelah itu, mereka yang datang dengan kapal terbang yang berbeda semuanya juga menaiki kapal terbang Zhen Pingfan. Meskipun agak ramai, tidak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan mereka. Siapa yang tahu jika perjalanan pulang mereka akan mulus dan damai. Kapal terbang kelas Kaisar Zhen Pingfan sudah cukup untuk menampung semua orang dari sekte yang murni yang menghadiri konferensi perdagangan dengan nyaman. Zhen Yunfeng mengangguk dan tersenyum pada Duan Lingtian sebelum dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat bayangan cermin di kapal terbang. Gambar cermin menunjukkan lingkungan sekitar kapal terbang. Meskipun mereka bepergian dengan kecepatan tinggi sekarang, Duan Lingtian masih bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas. Hanya ketika kecepatan meningkat lagi, lingkungan menjadi buram. Karena kehadiran Zhen Yunfeng, para anggota sekte yang murni merasa nyaman. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Zhen Pingfan, yang berdiri di samping Zhen Yunfeng, berkata sambil tersenyum, "Ayah, kapal terbangku sekarang melaju dengan kecepatan Kaisar Dewa yang maju. Tidak mungkin bagi Wan Qijue untuk mengejar kita bahkan jika dia mau." Petik 2. Jangan pernah lengah, kata Zhen Yunfeng sambil menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa klan Wan Qi memiliki kompas formasi yang dapat mengganggu kecepatan kapal terbang. Jika mereka menggunakan formasi pembatas kecepatan, kapal terbangmu tidak akan kemana-mana. Aku tahu, kata Zhen Pingfan dengan sembarangan, namun, dari apa yang aku tahu, Wan Qijue tidak membawa kompas formasi itu bersamanya. Ini dengan pemimpin klan, Wan Qijue tidak bisa memprediksi ini jadi tidak mungkin dia membawa kompas formasi itu bersamanya. Zhen Yunfeng mencibir, jika saya berpikir untuk datang ke sini, apakah menurut Anda klan Wan Qi tidak akan mengirim siapapun juga? Bagaimana Anda tahu, mereka tidak mengirim seseorang untuk memberikan kompas formasi ke Wan Qijue? Petik 2. Ekspresi Zhen Pingfan membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Zhen Yunfeng. Kemudian, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, jadi bagaimana jika mereka mengirim seseorang untuk melewati kompas formasi dengan formasi pembatas kecepatan ke Wan Qijue? Anda di sini. Selain itu, Wan Qijue telah kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Bahkan jika dia masih memilikinya, dia tetap tidak akan punya nyali untuk datang mencari masalah. Zhen Pingfan sangat yakin dengan kemampuan ayahnya. Kompas formasi pembatas kecepatan. Didorong oleh rasa ingin tahunya, Duan Lingtian mau tidak mau bertanya kepada Zhen Pingfan tentang hal itu. Karena ayahnya mengabaikannya, Zhen Pingfan menjelaskan kepada Duan Lingtian, formasi pembatas kecepatan, seperti namanya, dapat memperlambat kecepatan segala sesuatu dalam jangkauannya. Ini termasuk kultivator. Kompas formasi semacam ini sangat berharga. Hanya 5 kekuatan teratas yang memiliki kompas formasi seperti itu di Eastern Ridge Mansion. Klan Wan Qi memiliki 1, dan sekte yang murni kami memiliki 2. Duan Lingtian telah mendengar tentang formasi pembatas kecepatan, tetapi dia tidak tahu bahwa formasi dapat diukir menjadi kompas formasi juga. Biasanya, orang akan mengatur formasi pembatas kecepatan terlebih dahulu. Ketika formasi diaktifkan, itu akan mencegah target seseorang untuk melarikan diri, dan orang yang mengatur formasi tidak akan terpengaruh sama sekali. Zhen Pingfan terus berkata, formasi pembatas kecepatan bukanlah formasi yang luar biasa dengan cara apapun. Namun, ini unik karena tidak mungkin mengukir formasi pada kompas formasi biasa. Bahan langka dan berharga digunakan untuk menempa kompas formasi yang dapat menahan formasi pembatas kecepatan.
Bahan-bahan ini tidak dapat ditemukan di Eastern Ridge Mansion, jadi semuanya di outsource. Oleh karena itu, dua kompas formasi yang kami miliki yang memiliki formasi pembatas kecepatan membutuhkan biaya yang mahal. Duan Lingtian mengangguk. Bahkan jika klan Wan Qi mengirim seseorang untuk mengirimkan kompas formasi pembatas kecepatan ke Wan Qi Jue, dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia menghentikan kita. Mungkin, dia bahkan mungkin melarikan diri setelah dia melihat ayahku, kata Zhen Pingfan dengan jijik. Duan Lingtian melirik Zhen Yunfeng sebelum dia berkata kepada Zhen Pingfan, "Penatua Zhen, saya pikir ayahmu ada benarnya ketika dia mengatakan bahwa klan Wan Qi mungkin mengirim orang. Mungkin saja mereka mengirim kaisar dewa perantara lainnya, kan?" Petik 2. Ekspresi Zhen Pingfang sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia melihat ayahnya yang memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini yang ayah khawatirkan? Memang benar bahwa Wan Qi Jue tidak akan menjadi satu-satunya yang merasa sedih karena kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Klan Wan Qi juga tidak akan bahagia. Untuk mendapatkan kembali artefak divine yang menonjol, itu benar-benar bukan tidak mungkin bagi klan untuk mengirim kaisar dewa perantara lainnya untuk mengejar kita. Tiba-tiba, boom, 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 serangkaian boom terdengar dari luar kapal terbang. Duan Lingtian dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan menarik kapal terbang itu. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat duo ayah dan anak itu dan melihat ekspresi gelap di wajah mereka. Pada saat yang sama, generasi muda dari sekte yang murni melihat sekeliling dengan bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Adapun para tetua, mereka mengerutkan kening dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Formasi pembatas kecepatan. Wan Qi Jue menggunakan formasi pembatas kecepatan untuk menghentikan kita. Tidak mungkin baginya untuk membentuk formasi pembatas kecepatan di sini hanya dalam beberapa hari, kan? Mungkin, dia menggunakan kompas formasi pembatas kecepatan. Bukankah itu dengan pemimpin klan dari klan Wan Qi? Pada saat ini, Zhen Yunfeng berkata tanpa ekspresi, selain Pingfan, semua orang akan kembali ke sekte yang murni menggunakan kapal terbang Yetong terlebih dahulu. Ini adalah perintah. Setelah itu, Zhen Pingfan berkata, semuanya, hati-hati. Aku akan menyingkirkan kapal terbang itu sekarang. Begitu suara Zhen Pingfan jatuh, semua orang merasakan tanah menghilang di bawah kaki mereka. Mereka dengan cepat memobilisasi energi divine mereka untuk melayang di udara. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, melihat bahwa mereka melayang di atas langit gurun. Selain mereka, tidak ada orang lain kecuali dua sosok yang melayang di kejauhan. Zhen Yunfeng, yang berdiri di depan sekte yang murni, memandang kedua lelaki tua di kejauhan dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue, apa artinya ini? Salah satu dari dua lelaki tua itu adalah Wan Qi Jue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Duan Lingtian belum pernah melihat lelaki tua lainnya sebelumnya, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa lelaki tua lainnya juga adalah kaisar dewa perantara atau penatua kursi emas seperti Wan Qi Jue. Wan Qi Wuming berkata, Zhen Yunfeng, jangan berpura-pura bodoh. Anda tahu betul mengapa kami menghentikan Anda. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Wan Qi Wuming adalah kaisar dewa perantara, tapi dia lebih kuat dari Wan Qi Jue. Kekuatannya sebanding dengan Zhen Yunfeng. Untuk alasan ini, jejak kekhawatiran bisa terlihat di wajah Zhen Yunfeng ketika dia melihat Wan Qi Wuming. Zhen Yunfeng berkata dengan dingin, Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dalam pertarungan yang adil. Apakah Anda akan merampoknya dari kami? Petik 2. Di akhir kata-katanya, mata Zhen Yunfeng juga berkilat dingin. Wan Qi Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Zhen Yunfeng, itu adalah tuduhan yang berat. Sejak Wei Chun Dao menjabat sebagai saksi, tidak ada pertanyaan tentang legitimasi pertarungan atau taruhan. Namun, saya hanya ingin menegaskan bahwa 100 pil Divine Limit kelas Raja tidak dapat dibandingkan dengan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sama sekali. Taruhannya sangat miring. Anda tidak akan menyangkal ini, kan? Petik 2. Zhen Yunfeng mencibir. Lelucon apa? Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Semuanya diputuskan sebelum pertarungan. Sekarang setelah Wan Qi Jue kalah, Anda akan mengatakan bahwa taruhannya tidak sama nilainya. Petik 2. Wan Qi Wuming sedikit mengernyit saat dia berkata dengan suara rendah,
Penatua Zen, Anda harus tahu betapa sulitnya artefak divine yang menonjol untuk melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap. Terlebih lagi, tampaknya, Wan Qijue pasti tidak akan selamat dari salah satu dari 5 kesengsaraan surgawi berikutnya. Klan Wan Qi tidak berniat membuat musuh dari sekte yang murni. Jika Anda mengembalikan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kepada kami akan memberi Anda kompensasi dengan 200 pil divine limit tingkat raja selama 100 tahun ke depan. Jika sekte yang murni bersedia menerima kristal surgawi sebagai pembayaran, kita dapat melunasi hutang lebih cepat. Petik 2. Mustahil. Zhen Yunfeng berkata dengan tegas. Pada saat ini, Wan Qijue akhirnya berbicara. Dia berkata dengan gigi terkatup, Zhen Yunfeng. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, saya khawatir kami harus menyinggung Anda. Petik 2. Begitu suara Wan Qijue jatuh, sekelompok sosok yang dikenalnya muncul di kejauhan. Mereka, semua adalah tetua dari klan Wan Qi yang menghadiri konferensi perdagangan di Seven Kills Valley. Adapun generasi muda, termasuk Wan Qihong, dan penatua lainnya, mereka tidak hadir di tempat kejadian. Sepertinya mereka telah pergi sementara kelompok tetua ini tinggal untuk mendukung Wan Qi Wuming dan Wan Qijue. Pada saat ini, kelompok dari klan Wan Qi telah mengepung Duan Lingtian dan yang lainnya dari sekte yang murni. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bisa merasakan sedikit tekanan di sekitarnya menghilang. Dia tahu ini berarti formasi pembatas kecepatan tidak lagi berlaku. Lagi pula, konsumsi energinya sangat besar. Karenanya, itu tidak akan bertahan lama setelah diaktifkan. Biasanya, seseorang harus mengetsa formasi pembatas kecepatan lagi setelah kehilangan efeknya. Ini tidak berlaku untuk kompas formasi, tetapi perlu beberapa saat sebelum seseorang dapat menggunakannya lagi. Sementara itu, ekspresi orang-orang dari sekte yang murni segera berubah setelah mendengar kata-kata Wan Qijue dan melihat sekelompok orang dari klan Wan Qi. Ekspresi generasi muda sangat suram, kecuali Duan Lingtian yang masih tenang. Ini karena bahkan jika terjadi perkelahian, Duan Lingtian tahu klan Wan Qi tidak akan berani membunuh siapapun. Meskipun artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sangat penting, jika mereka membunuh seseorang dari sekte yang murni hari ini, masalahnya akan meningkat dan bukan cara yang baik untuk klan Wan Qi. Sebaliknya, konsekuensinya tidak akan besar jika mereka hanya melukai anggota sekte yang murni. Klan Wan Qi bisa meminta maaf dan mengkompensasi sekte yang murni nanti. Dengan ini, meskipun klan Wan Qi lebih lemah dari sekte yang murni, jika perang pecah, sekte yang murni akan menderita kerugian bahkan jika mereka berhasil memusnahkan klan Wan Qi. Itu hanya akan menjadi kemenangan Pirik yang terbaik. Zhen Yunfeng mencibir, Wan Qi Wuming, jadi kamu benar-benar ingin melakukan ini. Wan Qi Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Zhen Yunfeng, saya mencoba untuk bernegosiasi dengan Anda secara damai. Artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak membuat banyak perbedaan bagi putra Anda. Dia masih muda, dan dia memiliki semua waktu untuk membuat artefak divine yang menonjol melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap setelah dia menjadi kaisar dewa perantara. Sebaliknya, tanpa artefak divine yang menonjol, Wan Qijue mungkin mati dalam 5.000 tahun karena ketidakmampuannya untuk menahan kesengsaraan surgawi tanpa senjatanya. Selain itu, saya agak murah hati dengan perkiraan saya. Aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ketiganya yang akan datang. Wan Qi Wuming berdiri dengan alasan sebelumnya. Zhen Yunfeng berdiri tegak tanpa niat untuk menyerah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kita memaksanya untuk menerima taruhan? Apakah kita memaksanya untuk menggunakan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sebagai pasak? Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Apakah Anda pikir itu dapat diterima jika dia memenangkan taruhan, dan saya meminta Anda untuk mengembalikan 100 pil divine limit kelas raja kepada saya? Betapa konyolnya. Pada saat ini, Wan Qijue berkata dengan dingin, kakak senior Wuming. Saya sudah mengatakan bahwa Zhen Yunfeng tidak akan menyetujuinya. Mari kita melaksanakan rencana seperti yang kita diskusikan. Tidak ada yang akan terluka jika mereka menyerahkan senjataku. Kalau tidak, saya khawatir kalian semua tidak akan bisa lolos dari cedera. Kemudian, dia melihat para tetua lainnya dari sekte yang murni dengan penuh arti saat dia menambahkan, jika Anda terluka parah, kultivasi Anda akan terpengaruh, dan Anda
mungkin tidak dapat selamat dari kesengsaraan surgawi Anda yang akan datang. Di antara para tetua dari sekte yang murni yang menghadiri konferensi perdagangan, ada beberapa pemimpin faksi. Bagi beberapa dari mereka, tidak mudah untuk mengatasi kesengsaraan surgawi, untuk memulai. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan menjadi lebih rendah jika mereka terluka parah. Mereka semua memandang anggota klan Wan Qi dengan marah dan tidak puas. Tidak hanya klan Wan Qi menolak untuk menghormati kata-kata mereka, tetapi mereka bahkan menggunakan metode tercela seperti itu. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata kepada Zhen Yunfeng, "Ayah, semua alat komunikasi telah terputus." Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Zhen Yunfeng sedikit mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Aku berharap sebanyak itu." Sebaliknya, yang lain dari sekte yang murni terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat meminta bala bantuan dari sekte yang murni atau bahkan lembah 7 pembunuhan karena semua sarana komunikasi telah terputus untuk saat ini. Meskipun sekte yang murni dan lembah 7 pembunuhan tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, lembah 7 pembunuhan tidak akan menolak untuk membantu sekte yang murni dalam keadaan seperti itu. Zhen Yunfeng memandang Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue dan bertanya dengan suara rendah, "Wan Qi Wuming, Wan Qi Jue, apakah Anda menyatakan perang terhadap sekte yang murni atas nama klan Wan Qi?" Wan Qi Jue berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Zhen Yunfeng, berhenti memutarbalikkan kata-kataku. Saya sudah katakan, tidak akan ada pembunuhan yang terlibat. Namun, cedera tidak bisa dihindari dalam konflik. Saya akui bahwa tidak semua orang dari klan kami di sini cocok dengan orang-orang Anda di sini. Namun, jangan lupa bahwa Anda memiliki generasi muda dengan Anda. Jika perkelahian pecah, para tetua harus membagi perhatian mereka antara pertarungan dan melindungi generasi muda. Jika Anda terganggu, menurut Anda siapa yang akan menang dalam pertarungan?" Petik 2. Wan Qi Jue jelas tidak takut hanya karena kehadiran Wan Qi Wuming. Duan Lingtian mengerutkan kening. Klan Wan Qi terlalu tak tahu malu. Mereka tampaknya bertekad untuk mendapatkan kembali artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya yang terbaik adalah sekte yang murni untuk berkompromi. Meskipun para tetua dari sekte yang murni yang hadir pada saat ini lebih dari sekadar tandingan bagi para tetua dari klan Wan Qi yang hadir di tempat kejadian, situasinya tidak menguntungkan bagi sekte yang murni karena para tetua juga harus melindungi generasi yang lebih muda. Pada saat ini, Wan Qi Wuming berkata lagi, "Zhen Yunfeng, segalanya akan lebih mudah jika kamu berkompromi. Selama Anda mengembalikan artefak Divine terkemuka Wan Qi Jue, kedua belah pihak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Apa yang saya katakan sebelumnya juga berlaku. Klan Wan Qi kami akan mengkompensasi Anda dengan 200 pil Divine Limit kelas Raja atau Kristal Divine. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memilih. Jika Anda memilih limit Divine Pills, itu akan memakan waktu lama sebelum kami dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran kami. Jika Anda memilih Kristal Divine, kami akan dapat memenuhi pembayaran sebelum pesta 7 rumah dimulai." Petik 2. Dengan kata lain, Wan Qi Wuming bertekad untuk melawan anggota sekte yang murni jika artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak dikembalikan ke Wan Qi Jue. Wan Qi Jue memandang Zhen Yunfeng dan berkata dengan suara rendah, "Zhen Yunfeng, meskipun Anda lebih kuat dari saya, tidak demikian halnya dengan kakak senior Wuming. Jika kita bertarung, dia akan membuatmu sibuk sementara aku membuat putramu sibuk. Para tetua dari kedua belah pihak juga akan bertarung. Namun, selama pertarungan, tidak ada yang bisa menjamin generasi muda dari sekte Anda tidak akan terpengaruh." Petik 2. Di akhir kata-katanya, Wan Qi Jue memandang Duan Lingtian dan murid-murid muda lainnya dari sekte yang murni. Ekspresi Zhen Yunfeng semakin gelap. Wan Qi Wuming berkata, "Zhen Yunfeng, tidak ada yang pribadi tentang ini. Bukannya memalukan bagimu untuk menyerahkan artefak Divine yang menonjol. Faktanya, jika Anda mengembalikan senjatanya, klan Wan Qi akan mengeluarkan permintaan maaf publik kepada sekte yang murni. Di atas kompensasi yang saya janjikan kepada Anda, kami juga akan memberi Anda kompensasi dengan sumber daya kultivasi tambahan." Petik 2. Zhen Yunfeng menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya, "Wan Qi Wuming, apakah ini Wan Qi Jue dan idemu atau ide klan Wan Qi?" Wan Qi Wuming sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh,
kompas formasi pembatas kecepatan biasanya dengan pemimpin klan. Bagaimana menurutmu? Zhen Yunfeng mengangguk. Senyum marah muncul di wajahnya saat dia berkata, baiklah. Ini adalah pertama kalinya saya, Zhen Yunfeng, menderita kerugian besar. Tidak, saya harus mengatakan ini adalah pertama kalinya sekte yang murni kami menderita kerugian besar di Eastern Ridge Mansion. Kemudian, setelah jeda singkat, dia berkata, Ping Fan, pinjamkan artefak divine yang menonjol itu ke klan Wan Qi selama beberapa hari. Zhen Ping Fan, Wan Qi Wuming, dan Wan Qi Jue terkejut dengan kata-kata Zhen Yunfeng. Adapun yang lain dari klan Wan Qi, ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka tertawa dalam hati. Mereka berpikir bahwa Zhen Yunfeng telah menggunakan kata, meminjamkan, untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu karena harus menyerah. Meskipun mereka tahu sekte yang murni tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, mereka siap untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada mereka. Sekte yang murni, tidak apa-apa bahkan jika reputasi mereka sedikit ternoda selama mereka mendapatkan kembali artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dibandingkan dengan kematian Kaisar Dewa Perantara karena kehilangan artefak suci yang menonjol itu, konsekuensi dari menodai reputasi mereka bukanlah apa-apa. Selain itu, karena tidak ada nyawa yang hilang, sekte yang murni juga tidak bisa bertindak terlalu berlebihan. Klan Wan Qi tidak punya pilihan selain menentang dan menyinggung sekte yang murni secara terbuka untuk melestarikan kehidupan Kaisar Dewa Perantara klan mereka. Insiden hari ini pasti akan menyebabkan keretakan antara sekte yang murni dan klan Wan Qi, tetapi mereka tidak takut. Meskipun klan Wan Qi sedikit lebih lemah dari sekte yang murni, klan Wan Qi masih salah satu dari 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion. Klan Wan Qi juga yakin bahwa tidak mungkin bagi sekte yang murni untuk merebut kembali artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap setelah kembali ke tangan Wan Qi Jue. Mereka sudah memiliki rencana untuk mengurangi situasi. Mereka akan mengeluarkan permintaan maaf publik kepada sekte yang murni dan memberi kompensasi kepada mereka dengan 200 pil divine limit tingkat raja untuk menunjukkan ketulusan mereka. Pada saat itu, sekte yang murni akan dipaksa untuk menerimanya karena tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, kedua kekuatan tidak akan mendapat manfaat dari pergi berperang. Bagi mereka, artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan melestarikan kehidupan Wan Qi Jue jauh lebih berharga daripada permintaan maaf publik dan 200 pil divine limit tingkat raja. Meminjamkannya selama beberapa hari, Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue tidak peduli dengan pilihan kata-kata Zhen Yunfeng saat ini. Kecuali, sekte yang murni bermaksud untuk berperang melawan klan Wan Qi, yang klan Wan Qi yakini tidak akan mereka lakukan, tidak mungkin bagi sekte yang murni untuk mendapatkan kembali artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Ayah, Zhen Ping Fan merasa enggan meskipun tahu itu perlu. Ketika dia melihat tatapan tegas ayahnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Kemudian, dia melemparkannya sambil menggertakkan giginya. Wan Qi Jue menggunakan energi divinenya untuk membawa artefak divine yang menonjol kembali ke tangannya. Dia menatap pria sepanjang 7 kaki itu dengan obsesif seolah-olah dia baru saja dipertemukan kembali dengan kekasihnya. Penatua Zhen Yunfeng, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda, kata Wan Qi Wuming sambil tersenyum sebelum dia memimpin yang lain dari klan Wan Qi pergi. Ekspresi anggota sekte yang murni, termasuk klan Xilin, sangat gelap saat ini. Mereka merasa terhina dan terhina. Setelah Zhen Ping Fan membawa kapal terbangnya keluar lagi, para anggota sekte yang murni menaiki kapal dengan diam-diam. Zhen Ping Fan berkata kepada ayahnya melalui transmisi suara, "Ayah, Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue sudah keterlaluan." Zhen Ping Fan jelas tidak mengundurkan diri. Yang lain ingin menghibur Zhen Yunfeng juga, tetapi mengetahui bahwa Zhen Yunfeng sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, sebagai putra Zhen Yunfeng, Zhen Ping Fan, yang telah kehilangan artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, tidak khawatir tentang suasana hati ayahnya dan mengeluh langsung kepada ayahnya. Duan Lingtian, yang sedang duduk di sudut, juga memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun hilangnya artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap tidak memengaruhinya, dia merasa jijik dengan betapa tak tahu malunya kelas Wan Qi telah bertindak.
Klan Wan Qi telah menggunakan generasi muda dari Sekte Yang Murni untuk mengancam Zhen Yunfeng dan para tetua lainnya dari Sekte Yang Murni. Pada saat yang sama, dia juga merasa tidak enak karena dia merasa bahwa dialah penyebab seluruh cobaan itu. Matanya berkilat dingin saat dia berpikir, Klan Wan Qi. Zhen Yunfeng menjawab Zhen Pingfan, apakah kita punya pilihan? Tidak ada yang bisa kita lakukan sebelumnya. Mungkin, kesengsaraan surgawi tidak akan dapat mengancam hidup kita bahkan jika kita terluka, tetapi bagaimana dengan generasi muda? Klan Wan Qi tidak membawa generasi muda karena mereka tahu generasi muda akan menjadi beban bagi mereka. Aku benci mengakuinya, tapi mereka pintar. Ayah, Zhen Pingfan tidak senang mendengar ayahnya berkata bahwa Klan Wan Qi pintar. Sebelum Zhen Pingfan bisa mengeluh lagi, mata Zhen Yunfeng berkilat dingin saat dia berkata, jangan khawatir. Klan Wan Qi akan menyesali ini. Zhen Pingfan tidak terlalu memikirkan kata-kata ayahnya. Dia berkata dengan senyum pahit, Ayah, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mereka. Mereka akan secara terbuka meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada kami dengan 200 pil Divine Limit tingkat Raja. Limit Divine Pil yang mereka tawarkan adalah 2 kali lipat dari jumlah limit Divine Pills yang digunakan Duan Lingtian sebagai taruhan. Dengan semua hal dipertimbangkan, sekte kami tidak bisa bertindak terlalu keras. Apa yang dipikirkan Klan Wan Qi, Zhen Pingfan secara alami juga memikirkannya. Inilah alasan mengapa dia merasa sangat tidak mau. Mungkin, jika itu di masa lalu, itu akan menjadi bagaimana semuanya akan berakhir, kata Zhen Yunfeng dengan dingin, namun, semuanya berbeda sekarang. Zhen Pingfan menatap ayahnya dengan bingung. Apa maksudmu dengan hal-hal yang berbeda sekarang, ayah? Zhen Yunfeng melirik putranya dan berkata, Klan Wan Qi telah mempertimbangkan hal-hal yang Anda katakan, dan mereka yakin sekte kami tidak akan mengkonfrontasi mereka tentang masalah ini. Meskipun sekte kita lebih kuat dari klan mereka, kedua belah pihak akan sangat menderita jika kita berperang. Namun, bagaimana jika sekte kita memiliki pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik terkuat Klan Wan Qi? Apakah Anda pikir Klan Wan Qi akan berani terus menjadi tak tahu malu? Zhen Yunfeng mencibir sambil terus berkata, Apakah Anda pikir saya mencoba menyelamatkan diri dari rasa malu ketika saya mengatakan kepada Anda untuk meminjamkan senjata kepada mereka? Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Zhen Pingfan merenungkan kata-kata ayahnya sejenak sebelum matanya berbinar. Dia bertanya dengan penuh semangat, Ayah, apakah kamu mengatakan paman muda Ye hampir berhasil? Bagaimanapun, Zhen Pingfan pintar. Tidak sulit baginya untuk menafsirkan makna di balik kata-kata ayahnya. Ye Chenfeng, penatua Ascension dan pendiri faksi pedang tersembunyi dari Sekte Yang Murni, adalah satu-satunya di Sekte Yang Murni dengan kemampuan dan potensi seperti itu. Begitu dia berhasil mengubah jiwa artefaknya menjadi jiwa artefak yang lengkap, dia bisa membunuh kaisar dewa tingkat lanjut biasa bahkan jika dia adalah kaisar dewa tingkat menengah. Klan Wan Qi berani bertindak tanpa malu-malu karena pembangkit tenaga listrik terkuat mereka setara dengan pembangkit tenaga listrik teratas Sekte Yang Murni. Kekuatan umum Sekte Yang Murni sudah lebih kuat dari Klan Wan Qi. Sejak awal, itu akan benar-benar berbeda setelah pembangkit tenaga listrik terkuat Sekte Pure yang melampaui pembangkit tenaga listrik terkuat dari Klan Wan Qi. Zhen Yunfeng mengangguk. Kamu cukup cerdas, tetapi kamu tidak sepenuhnya benar. Sebelum meninggalkan Sekte, saya menerima kabar baik darinya. Dia tidak dekat untuk mendapatkan jiwa artefak yang lengkap, dia telah mendapatkan jiwa artefak lengkap untuk artefak divine yang menonjol. Dia telah menghabiskan waktunya untuk membiasakan diri dengan pedang sucinya yang menonjol. Sebelum saya pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mencari cara untuk menguji kekuatan pedang. Sungguh suatu kebetulan bahwa sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya begitu cepat. Mata Zhen Pingfan bersinar dengan kegembiraan begitu dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata, saya ingin pergi ke perkebunan klan Wan Qi dengan paman muda Ye. Saya ingin melihat ekspresi Wan Qi Wuming dan Wan Qi Jue saat itu. Setelah konfrontasi dengan klan Wan Qi, perjalanan pulang rombongan dari Sekte Yang Murni aman dan lancar. Karena Zhen Yunfeng tidak mengeluarkan perintah pembungkaman, berita tentang apa yang terjadi menyebar dengan cepat, dan semua orang mengutuk klan Wan Qi karena tidak tahu malu dan kurang terhormat. Klan Wan Qi benar-benar tak tahu malu. Sial, itu sangat tidak adil. Aku punya teman di Seven Kills Valley.
Dia baru saja mengkonfirmasi bahwa artefak Divine terkemuka Elder Zhen Pingfan dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dimenangkan oleh Duan Lingtian adil dan persegi dari Wan Qijue. Wan Qi Wuming dan Wan Qijue memalukan. Mereka tidak layak menyandang gelar sebagai sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi. Saya harap kesengsaraan surgawi membunuh mereka berdua. Petik 2. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang di sekte yang murni untuk menjadi begitu bersatu. Ketika Duan Lingtian berkeliaran di sekitar Pulau Puncak Awan, dia bisa mendengar banyak orang mengkritik klan Wan Qi karena tidak tahu malu. Pada hari kedua setelah kembali ke sekte yang murni dari Lembah Tujuh Pembunuhan, Duan Lingtian menerima pesan dari Zhen Pingfan. Duan Lingtian, apakah kamu bebas? Penatua Zhen, apa masalahnya? Duan Lingtian penasaran mengapa Zhen Pingfan mengiriminya pesan. Paman muda Ye ingin tahu apakah Anda tertarik mengikuti kami ke perkebunan klan Wan Qi, kata Zhen Pingfan. Penatua Ye, bukankah dia berkultivasi tertutup untuk memelihara jiwa artefaknya? Duan Lingtian bertanya, terkejut. Dia sudah keluar dari kultivasi tertutup beberapa hari yang lalu. Zhen Pingfan menjawab, dia telah membiasakan dirinya dengan pedang sucinya yang menonjol, dan dia mencari kesempatan untuk menguji kekuatan pedangnya. Jika Anda bebas, ikut kami ke klan Wan Qi. Anda akan dapat menyaksikan betapa kuatnya artefak Divine yang menonjol dengan jiwa yang lengkap. Petik 2. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Meskipun Duan Lingtian tidak membahas masalah ini dengan Zhen Yunfeng dan Zhen Pingfan selama perjalanan mereka kembali ke sekte yang murni, dia bisa menebak pikiran klan Wan Qi dan tindakan selanjutnya dari sekte yang murni. Dia tahu mengapa klan Wan Qi berani bertindak tanpa malu-malu, dan dia juga tahu tidak ada yang bisa dilakukan oleh sekte yang murni kecuali mereka juga mau menderita kerugian. Namun, setelah mengetahui bahwa pedang Divine terkemuka Ye Chen Feng sekarang memiliki jiwa artefak yang lengkap, situasinya benar-benar berbeda. Sepertinya akan ada pertunjukan menarik untuk ditonton di perkebunan klan Wan Qi. Elder Ye secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte yang murni. Kekuatannya akan menjadi jauh lebih menakutkan sekarang karena pedang sucinya yang menonjol memiliki jiwa artefak yang lengkap. Kekuatannya sepertinya sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa sekarang. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, tanah milik klan Wan Qi secara alami terletak di lokasi yang baik. Perkebunan ini dibangun di pinggiran timur kota besar, dikelilingi oleh sungai dan pegunungan. Kota ini juga khusus dibangun oleh klan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak mengherankan, kota itu bernama Kota Wan Qi. Sebagian besar bisnis di kota juga dimiliki oleh klan Wan Qi. Banyak pasukan di kota dan di dekat kota datang ke klan Wan Qi untuk mencari barang langka. Karena alasan ini, kota Wan Qi tumbuh semakin makmur. Kota Wan Qi sangat mirip dengan kota Linghu karena dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, hanya saja kota itu jauh lebih besar dan lebih makmur. Saat ini, di lembah terpencil di perkebunan klan Wan Qi, seorang pemuda sedang berlutut di halaman yang luas. Seorang pelayan tua menghela nafas dan berkata kepada pemuda itu, "Tuan Muda Hong, tidak perlu untuk ini. Master telah mengatakan bahwa itu bukan salahmu. Guru sekarang dalam kultivasi pintu tertutup, memurnikan jiwa artefak yang tidak lengkap dari artefak surgawinya yang menonjol. Dia tidak akan keluar secepat ini. Jika dia tahu kamu sedang berlutut di sini, dia pasti akan menyuruhmu untuk bangun." "Saya kalah taruhan," Wan Qi Hong berkata kepada lelaki tua itu, "saya akan berlutut sampai kakek buyut keluar dari kultivasi tertutupnya. Aku akan menunggu hukumannya." Pria tua itu menghela nafas dan tidak lagi menghalangi Wan Qi Hong. Dia tahu Wan Qi Hong bertekad. Dia melirik salah satu kamar sebelum dia berkata, "Guru harus keluar dari kultivasi tertutup dalam beberapa hari." Karena Zhen Pingfan tidak mengklaim kepemilikan senjata, tidak akan lama baginya untuk memperbaikinya. "Jika saya boleh mengatakannya lagi, tidak perlu melakukan ini, Tuan Muda Hong. Jika Anda bertanya kepada saya, guru akan jauh lebih bahagia jika Anda menggunakan waktu ini untuk berkultivasi sehingga Anda akan tampil baik selama pesta 7 rumah." Wan Qi Hong berkata, "Saya tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Selain itu, saya mencapai hambatan dalam kultivasi saya." Petik 2. Dengan itu, Wan Qi Hong berlutut di halaman Wan Qijue selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, suara angin bersiul terdengar saat tombak melesat keluar dari pintu yang terbuka. Setelah itu, seorang lelaki tua melangkah keluar dari ruangan.
Dia melirik Wan Qihong sebelum dia terbang ke udara. Dia mengangkat tangannya dan meraih tombak sebelum sulur energi gelap tiba-tiba muncul, tampak seperti ular hitam. Ular hitam dengan cepat melilit di sekelilingnya, benar-benar menutupinya seperti penghalang. Setelah beberapa saat, sulur energi hitam menghilang ke dalam tubuhnya. "Selamat, Tuan," kata pelayan tua itu. Wan Qijue mengangguk sedikit sebelum dia melihat Wan Qihong dan bertanya dengan tegas, "Mengapa kamu berlutut di sini alih-alih berkultivasi? Aku tak sabar melihatmu mengalahkan Duan Lingtian selama pesta 7 rumah." Sedikit kekecewaan terdengar di akhir kata-kata Wan Qijue. "Kakek buyut," Wan Qihong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "hanya ada 1 dekade tersisa sebelum dimulainya pesta 7 rumah. Saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkan Duan Lingtian selama pesta 7 rumah." Petik 2. Meskipun Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat dari Wan Qihong sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk melampaui Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian tidak membuat kemajuan dalam dekade mendatang. "Mengapa engkau berkata begitu? Apakah Anda pikir Anda lebih rendah darinya dan tidak mungkin untuk melampaui dia setelah kalah darinya sekali?" Wan Qijue berkata dengan mengejek, "Kembalilah ke tanah kultivasi Anda dan segera berkultivasi. Orang-orang yang dikirim oleh pemimpin klan harus kembali dalam waktu 3 tahun. Dengan limit Divine Pills tingkat Tuan, Anda dapat menstabilkan basis kultivasi Anda dan mengalahkannya." Petik 2. Mata Wan Qihong melebar setelah mendengar kata-kata ini. Jelas, dia tidak menyadari masalah ini. Jika dia mendapat bantuan dari limit Divine Pills tingkat Tuan untuk menstabilkan basis kultivasinya di ranah Lord of Gods tingkat lanjut dalam 10 tahun, dia tidak hanya akan setara dengan Duan Lingtian, tetapi dia kemungkinan besar bisa mengalahkan Duan Lingtian, demikian juga. Ekspresi Wan Qihong tidak lagi suram seperti sebelumnya. Dia bangkit dengan tergesa-gesa. Sebelum terbang kembali ke tanah kultivasinya, dia berkata dengan hormat, "Saya mengerti, kakek buyut." Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh bergema melalui tanah klan Wan Qi. "Klan Wan Qi, beraninya kamu bertindak tanpa malu-malu." Setelah itu, seberkas cahaya putih menyilaukan ditembak jatuh dari langit dan mendarat di formasi penjaga klan Wan Qi. Boom, boom. Penghalang pertahanan klan Wan Qi hanya membelokkan sebagian kekuatan dari sinar putih cahaya sementara kekuatan yang tersisa menyapu tanah klan. Mudah bagi mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi untuk menangkis gempa susulan, tetapi mereka yang berada di bawah ranah Lord of Gods, yang sendirian saat ini, langsung terbunuh. Tangisan mengerikan terdengar di tanah klan Wan Qi hanya dalam sekejap saat sungai darah terbentuk. Ekspresi Wan Qijue berubah drastis. Suara ini, Ye Chen Feng. Apa yang dilakukannya? Apakah dia mencoba memprovokasi klan kita atau dia membuat pertunjukan untuk menyelamatkan reputasi sekte yang murni? Dan, sepertinya dia tumbuh lebih kuat lagi. Tak lama kemudian, suara marah bergema melalui klan Wan Qi. "Apakah kamu datang atas kemauanmu sendiri atau di bawah perintah sekte yang murni? Dengan menyerang formasi penjaga klan kami, apakah Anda mencoba berperang melawan klan Wan Qi?" Wan Qi Liusu, beritahu Wan Qi Wuming dan Wan Qijue untuk menunjukkan diri. Wan Qi Liusu adalah nama pemimpin klan dari klan Wan Qi. Setelah mendengar kata-kata ini, Wan Qijue mengejek dan terbang, meninggalkan Wan Qihong yang belum pergi. Wan Qihong memulihkan kesadarannya dan dengan cepat mengikuti Wan Qijue. 3 sosok melayang di langit di atas tanah klan Wan Qi. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah emas panjang dengan hiasan perak. Dia memiliki kulit seperti batu giok dan bantalan yang luar biasa. Dia tanpa ekspresi saat dia melihat ke bawah ke tanah milik klan Wan Qi. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata sambil tersenyum kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Perhatikan. Paman muda Ye akan membuat mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan." Sudut-sudut Duan Lingtian berkedut ketika dia melihat Zhen Pingfan yang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan betapa percaya diri Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tampaknya tidak terlalu memikirkan klan Wan Qi, salah satu dari 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, sama sekali. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia pikir itu tidak mengejutkan karena Ye Chen Feng sekarang memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Sementara Duan Lingtian sedang berbicara dengan Zhen Pingfan melalui transmisi suara, banyak tokoh melonjak dari tanah klan Wan Qi. Mereka melayang di depan ketiganya.
Seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau gelap panjang berdiri di depan sementara sekitar selusin pria tua dan beberapa pria parubaya berdiri di belakangnya. Pada saat ini, sesosok melangkah maju. Pemimpin klan, itu tidak lain adalah Wan Qijue, salah satu sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi. Dengan ini, mudah bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa pria parubaya berjubah hijau tua adalah Wan Qi Liu Su, pemimpin klan dari klan Wan Qi. Tak lama kemudian, sosok familiar lainnya muncul. Itu tidak lain adalah Wan Qi Wuming, juga penatua kursi emas dari klan Wan Qi. Dia terdengar marah ketika dia berkata, "Ye Chen Feng, menurutmu tidak ada seorang pun di klan kami yang cocok untukmu hanya karena kamu membuat sedikit kemajuan." Setelah itu, lelaki tua lain melangkah maju. Dia sangat tidak mencolok dan memiliki penampilan yang sederhana. Zhen Pingfan memberitahu Duan Lingtian melalui transmisi suara bahwa lelaki tua itu adalah pemimpin di antara tiga sesepuh kursi emas dari klan Wan Qi, Wan Qi Yuning. Dia juga pembangkit tenaga listrik terkuat klan Wan Qi. Anggota klan Wan Qi membungkuk dan menyapa Wan Qi Yuning segera setelah dia muncul. Bahkan Wan Qijue dan Wan Qi Wuming memanggilnya sebagai paman junior. Jelas, pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Wan Qi juga memiliki senioritas tertinggi di klan. Zhen Pingfan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, dia adalah anggota paling senior dan terkuat dari klan Wan Qi, tapi dia tidak akan hidup lama. Dikatakan bahwa dia terluka parah selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Tidak mungkin dia akan selamat dari yang akan datang. Petik 2.